Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul Layak disebut pemenang. Layak disebut pemenang. Sepertinya agak terlalu naif bila seorang pelayan gereja dengan sangat yakin menyatakan kepada jemaat bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan biasanya kalimat ini sering sekali diucapkan oleh worship leader atau pemimpin ibadah supaya jemaatnya lebih antusias dalam memuji atau beribadah kepada Tuhan. Seharusnya sebagai seorang pelayan Tuhan harus berhati-hati dalam menyampaikan kalimat-kalimat motivasi atau peneguhan seperti ini. Yang sering diucapkan yaitu lebih daripada orang-orang yang menang. Seorang pelayan Tuhan harus selalu memahami setiap konteks ayat yang disampaikan sehingga memiliki arti dan makna yang benar untuk diterima dan dilakukan. Jemaat Roma adalah jemaat yang tinggal di kota besar, ibu kota negara Romawi pada saat itu. Pada saat itu orang-orang Kristen dianggap sebagai sekte karena meyakini pengajaran yang berbeda dari agama Yahudi dan praktek kehidupannya yang menentang penyembahan patung kaisar Romawi, sehingga dengan itu orang-orang Kristen dianggap sebagai perkumpulan yang merugikan pemerintahan Romawi dan meresahkan eksistensi agama Yahudi pada saat itu. Nah, hal itu menjadi pemicu terjadinya penyiksaan, pemukulan, bahkan hukuman mati yang diterima oleh orang-orang Kristen dari kekaisaran Roma pada saat itu. Sangat tidak manusiawi dan keji penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen Roma pada saat itu. Mereka mati dalam keadaan yang mengenaskan, seperti dibakar hidup-hidup, diseret kereta kuda, mati karena dicabik-cabik oleh hewan buas. Pada saat itu sangat terkenal istilah gladiator, di mana orang Kristen dimasukkan ke dalam sebuah wahana pertandingan, yang mana mereka harus melawan atau bertanding atau lepas dari hewan-hewan buas yang dibiarkan berjalan di wahana itu. Namun meskipun mereka menerima begitu banyak penderitaan jasmani, jemaat Roma pada saat itu tetap teguh percaya kepada Kristus Yesus. Mereka tidak mengkhianati Tuhan Yesus oleh sebab penderitaan yang dialami. Itulah sebabnya Rasul Paulus semakin menguatkan iman jemaat bahwa Allah ada di pihak kita. Jika Allah ada di pihak kita, maka siapa yang dapat melawan kita? Nah, kata melawan dalam teks itu mengindikasikan adanya perlawanan. Perlawanan antara Allah dengan pemerintahan Roma. Tentu, perlawanan yang dimaksud bukan Allah menunjukkan kuasanya secara langsung kepada bangsa Roma ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, melainkan Allah hadir memberi kekuatan dan ketahanan dalam diri jemaat untuk tetap berjuang menghadapi penderitaan pada saat itu. Dan bagi mereka yang mempertahankan imannya sampai mati, merekalah yang disebut lebih dari orang-orang yang menang dan tersedia mahkota kehidupan di kerajaan surga nanti. Dengan demikian, yang dimaksud lebih dari orang-orang menang adalah orang-orang yang mempertahankan imannya demi Kristus dalam mengarungi dinamika hidup yang tidak menentu, bahkan penuh dengan penderitaan. Nah, disinilah kita memahami bahwa menjadi pengikut Kristus seperti masuk dalam arena peperangan, seperti masuk ke dalam kubangan lumpur, yang berarti orang percaya atau orang Kristen harus siap sedia menderita seperti Yesus demi mewarisi kerajaan surga. Yesus pun telah menderita bagi kita, dan kita sebagai pengikutnya pun juga harus mengikuti jejak hidupnya, yaitu menderita sampai mati. Untuk itu, saudara-saudaraku, menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang harus, satu,
bersedia masuk dalam arena peperangan. Menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang, maka harus satu, bersedia masuk dalam arena peperangan. Bersedia masuk dalam arena peperangan berarti siap menderita. Sebab tidak ada peperangan yang tidak menimbulkan penderitaan. Ibarat tentara yang pergi berperang, pasti pulang dengan luka-luka meskipun selamat. Tidak pantas disebut sebagai pemenang bila tidak mau berperang atau tidak mau bertanding. Kita disebut pemenang bila menunjukkan usaha untuk menang atas peperangan atau pertandingan yang disediakan bagi kita. Sama halnya dengan petinju, bila dia menang karena dia telah bertanding. Jadi kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, saudara, layak disebut sebagai pemenang kalau kita benar-benar bersedia masuk dalam arena peperangan atau pertempuran atau pertandingan hidup. Yesus pun menunjukkan teladannya. Dia berani menderita demi keselamatan kita. Dan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada dia, maka mau tidak mau kita harus mengikuti jejak hidupnya, yaitu menderita. Dan setiap kita semua pasti mempunyai masing-masing penderitaan hidup. Dan orang percaya atau kita ini harus menghadapi setiap penderitaan itu. Sebagai bentuk kita disebut sebagai pengikut Kristus. Kalau tidak mau menderita, tidak mau bertanding, maka kita tidak pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Namanya juga pengikut, berarti mengikuti orang yang di depannya. Kalau orang di depannya bertindak A atau berperilaku A, pengikutnya akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh pimpinannya atau pemimpinnya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya atau orang Kristen percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, majikan hidup kita, maka kita juga harus mengikuti segala jejak kehidupannya, termasuk berani menderita demi keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan. Jadi, menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang berarti harus bersedia masuk dalam arena peperangan. Yang kedua, menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang, maka harus mempunyai ketahanan untuk menghadapi penderitaan yang dialaminya. Menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang, maka harus mempunyai ketahanan untuk menghadapi penderitaan yang dialaminya. Setiap kita pasti punya kesulitan, penderitaan yang dihadapi. Dan kita harus menunjukkan sebuah ketahanan hidup atau ketahanan untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami pada saat-saat ini. Ketahanan diperlukan untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus, untuk tidak ditukar dengan kehidupan yang menyenangkan di dalam dunia ini. Jadi ketahanan kita menghadapi hidup ini yang penuh dengan penderitaan semata-mata hanya untuk mempertahankan iman percaya kita. Jadi kalau kita terus setia, bertahan menghadapi setiap gejolak hidup kita ini, semata-mata hanya bertujuan supaya iman kita ini tetap kepada Kristus. Tidak ditukar dengan segala keinginan ataupun hal-hal yang menyenangkan dalam dunia ini. Siapa sih yang mau menderita selama hidupnya? Tidak ada. Pasti tidak ada. Nah, orang Kristen harus menyadari bahwa hidupnya tidak boleh menyenangkan. Sebab kalau hidupnya ingin selalu yang menyenangkan di bumi ini atau di dalam dunia ini, maka sama saja dengan hidup yang tidak mau menderita seperti Yesus. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menderita seperti Tuhan Yesus, saudara. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menderita seperti Tuhan Yesus dalam hidup ini, saudara. Oleh karena itu, orang percaya harus kuat, bertahan dalam menghadapi segala bentuk kesulitan, penderitaan dalam dunia ini, demi keselamatan yang telah diterimanya dari Tuhan Yesus.
Jadi kalau seandainya Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39, tepatnya ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini maksudnya adalah bahwa ketika orang percaya menghadapi segala bentuk kesulitan, penderitaan dalam hidupnya, jika dia benar-benar hidup melekat dengan Tuhan, jika dia benar-benar hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka segala kesulitan, penderitaan, caci maki tidak bisa memisahkan dia dari Kristus. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika dia benar-benar hidup seperti Tuhan Yesus, maka tidak mungkin dia terpisahkan dari kasih Kristus dengan segala bentuk penderitaan, kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Dan kita pun juga harus begitu, saudara. Orang-orang yang benar-benar bertahan menghadapi penderitaan yang dialaminya. Meskipun itu berat. Tapi meskipun berat, saudara, tapi upahnya itu melebihi dari apa yang kita bayangkan dalam dunia ini. Amin, saudara. Yang ketiga, menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang, maka harus memiliki keberserahan penuh kepada otoritas Allah. Menjadi orang Kristen yang layak disebut sebagai pemenang harus memiliki keberserahan penuh kepada otoritas Allah. Seperti jemaat Roma, mereka disebut lebih daripada orang-orang yang menang, padahal mereka tidak mengadakan perlawanan balik kepada pemerintahan Roma. Jemaat Roma hanya bisa berserah kepada Allah sebab mereka tidak mampu melakukan sesuatu sebagai bentuk perlawanan balik. Andai kata pun jemaat Roma mampu membalas atau memberi perlawanan, Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan adalah hakku. Ini berarti bahwa kalaupun kita menderita, ada rasa ingin membalas, menunjukkan siapa aku, kita nggak punya hak. Karena hak membalas itu daripada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, biar Tuhan yang bekerja mengatasi itu. Kita hanya perlu berserah, manut saja, ikuti saja proses yang menyakitkan itu, supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sempurna di hadapan Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Hal ini berarti orang percaya hanya bisa berserah pada Allah dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Berserah pada otoritas Allah berarti sangat bergantung pada Tuhan. Berserah pada otoritas Allah berarti sangat mengandalkan cara Tuhan menolong. Dan berserah pada otoritas Allah berarti cuma meyakini hanya Dia tempat berharap kita. Amin, saudara. Jadi kita semua pantas disebut sebagai orang-orang yang menang jika kita benar-benar menunjukkan satu, kebersediaan kita masuk dalam arena peperangan hidup, berani menderita bagi nama Tuhan. Dua, mempunyai ketahanan untuk menghadapi setiap penderitaan yang kita alami. Dan yang ketiga, memiliki keberserahan penuh kepada otoritas Allah. Jadi anugerah keselamatan itu, saudara, yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib, menempatkan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen untuk mau menderita seperti Tuhan Yesus dalam hidupnya. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus menempatkan orang-orang percaya untuk mau menderita seperti Yesus dalam hidupnya. Dan bila kita bersedia menderita dalam hidup ini sebagai wujud meneladani jejak hidupnya, maka tersedia kemenangan bagi kita yang berjuang. Yesus pun menderita bagi kita dan Dia menang. Dan kita pun jika menderita, berjuang dalam penderitaan itu, kita pasti mempunyai kesempatan untuk mengalami kemenangan.
Sebab Allah yang kita sembah telah menunjukkan sebuah kemenangan. Dan kita pun jika benar-benar meyakini ada kemenangan di dalam Dia, kita berjuang dalam hidup ini meskipun banyak penderitaan, kita pasti mengalami kemenangan dalam hidup ini. Saya berharap saudara, kita semua dalam situasi coronavirus ini bisa menemukan pesan dan makna dari Tuhan untuk kehidupan iman kita. Bagi saya, dalam situasi seperti ini, Tuhan menyampaikan pesan bahwa kita harus semakin hidup benar di hadapan Dia. Dan keseriusan itu atau keseriusan untuk hidup benar adalah dengan bersedia menderita dalam hidup ini. Sebab penderitaan yang kita alami dalam dunia ini itu pasti menghasilkan ketekunan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan kita semakin menjadi orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang karena kita benar-benar berjuang untuk hidup menang di hadapan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.